Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Bersama saya Siprianus Suara, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada video kali ini, saya akan memberikan pemaparan berkaitan dengan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Ibu pengajar praktik, Ibu Angela Merici Mole, dan Bapak Nikodemus Polealo sebagai fasilitator. Mari ikutilah cuplikan penjelasan dalam video dan slide berikut ini. Dalam penjelasan kali ini, sebelum kita memulai dengan restitusi berkaitan dengan kasus yang dialami oleh siswa, maka marilah kita ikuti penjelasan berkaitan dengan praktik segitiga restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa memperbaiki kesalahannya dan kembali terlibat dalam kelompoknya dengan karakter yang kuat. Maka, segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah disepakati dan secara sadar untuk mengakui kesalahannya serta mengalami kenyamanannya ketika persoalan mendapatkan solusi sebagai upaya memperbaiki dirinya. Maka, dalam tahapan restitusi, ada 3 bagian penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam penerapan segitiga restitusi kali ini, ada penyelesaian masalah atau kasus yang dilakukan oleh Pak Sipri sebagai wali kelas terhadap kedua siswa, yaitu Naya dan Natal. Pada kegiatan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia, terjadi pertengkaran antara Natal dan Naya, siswa kelas 11 IPA, SMAS Regina Pacis, Bajawa. Pada saat diskusi kelompok, kejadian itu bermula ketika Natal sebagai ketua kelompok memberikan teguran keras kepada Naya karena asyik bermain game saat mengerjakan tugas kelompok. Karena mendapat teguran dari Natal, maka Naya merasa kurang nyaman dan terjadilah adu mulut sehingga keduanya terlibat dalam pertengkaran. Keadaan itu berlanjut dan sangat mengganggu kegiatan pembelajaran. Walau dibujuk oleh anggota kelompok yang lain, Natal dan Naya masih beradu argumen. Maka Ibu Alfonsa, selaku guru bahasa Indonesia, dan juga anggota kelompok lainnya ikut merasa terganggu dengan kejadian itu. Pada akhir jam pelajaran, Ibu Alfonsa mengambil langkah dengan cara menginformasikan kejadian ini kepada Pak Sipri selaku wali kelas. Sebagai guru dan wali kelas, Pak Sipri memanggil keduanya untuk mengklarifikasi apa yang telah terjadi. Sebagai wali kelas, Pak Sipri menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Pak Sipri menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh Natal dan Naya terhadap Ibu Alfonsa, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Maka marilah kita ikuti cuplikan penjelasan berikut ini. Tiga. Baik, Naya dan Natal. Pak Guru dapat laporan dari Ibu Al, guru bahasa Indonesia, bahwa terjadi pertengkaran antara kamu berdua dalam pembelajaran di kelas. Kira-kira apa yang menyebabkan sampai Anda berdua itu terjadi pertengkaran selama kegiatan pembelajaran?
Coba Natal, engkau bisa sampaikan apa sih menjadi alasan ketika engkau bertengkar dengan Naya? Begini Pak Guru, tadi kan kami dapat tugas untuk buat resensi buku, tapi Naya nih Pak Guru, dari tadi kami kan seharusnya satu kelompok Pak Guru. Tapi Naya dia tidak mau kerja Pak Guru, dari mulai baca semuanya saya kerja Pak Guru. Dia ini cuma main game terus dari tadi Pak Guru. Saat itu ketua kelompok Pak Guru, kalau misalnya dia tidak kerja, nanti ibu marah saya Pak Guru, saya tidak terima Pak Guru. Baik. Oke. Kemudian dari Naya, mengapa engkau tidak aktif dalam kegiatan kerja kelompok? Tidak Pak Guru, tadi sebenarnya itu saya mau kerja, tapi kerjanya itu di jam terakhir, hanya pengaruh terlalu kasihkan main game. Saya sampai lupa bahwa waktu pelajaran jam bahasa Indonesia itu sudah mau habis, dan saya ditegur oleh Natal bahwa saya belum ikut kerja dalam tugas kelompok bahasa Indonesia Pak Guru. Lalu Natal, bagaimana sampai terjadi pertengkaran? Kalau menyampaikan secara baik-baik, pastinya tidak terjadi sampai kamu terjadi pertengkaran. Pak Guru, begini Pak Guru, saya sudah tegur dia Pak Guru. Pertama saya tegur dia bilang, ya sabar sebentar. Tapi Pak Guru saya sudah bersabar ulang-ulang, masih tidak selesai Pak Guru. Saya emosi makanya saya marah sama dia Pak Guru. Baik, Natal dan Naya, apakah kamu ingat akan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Natal, engkau sebagai ketua kelompok, kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu ingat yang telah menjadi kesepakatan dan itu menjadi patokan atau menjadi acuan kita dalam kegiatan di kelas? Kira-kira apa yang keyakinan kelas yang harus kamu hayati? Saling menghormati Pak Guru. Saling menghormati. Kemudian Naya, kamu juga pasti sudah memahami atau mengingat akan keyakinan kelas yang telah menjadi kesepakatan. Kira-kira dengan perbuatan kamu ini, keyakinan kelas apa yang harus kamu hayati? Tanggung jawab, kerja keras, kerjasama dengan disiplin Pak Guru. Baik. Jadi dari kasus ini, dari kejadian ini, Pak Guru sangat mengharapkan supaya baik dari Natal dan juga dari Naya, misalnya ada yang kurang beres dalam kegiatan kerja kelompok dan sebagainya, Natal bisa menyampaikan secara baik. Demikian juga dari Naya, berikan tanggapan yang baik supaya tidak terjadi atau tidak saling provokasi satu sama lain sehingga menimbulkan kejadian kamu saling bertengkar di kelas. Dan ini sangat ditegaskan oleh Ibu Al dan Pak Guru sebagai wali kelas turut andil untuk mencari solusi bagaimana supaya hubungan kalian itu kembali membaik, supaya kedepannya kamu selalu kompak dan selalu sadar akan keyakinan kelas yang telah kita bangun bersama. Kira-kira Natal, apa yang harus dilakukan oleh Naya supaya hubungan kalian itu perbaikan kembali, hubungan kamu itu harmonis kembali, supaya kegiatan kerja kelompok tetap berjalan? Bagaimana Natal? Ini Pak Guru, saya tahu Naya itu main game. Dan Pak Guru, memang Naya hobi main game, tapi ada saatnya juga. Jadi menurut saya karena kedepannya tugas ini masih ada lagi revisinya, saya harap Naya mau bertanggung jawab untuk bangsa kerja revisinya juga Pak Guru. Baik, Naya, apakah kamu bersedia seperti yang disampaikan oleh Natal bahwa kamu tidak aktif dalam kegiatan kerja kelompok? Bagaimana tanggapan kamu? Ya Pak Guru, saya bersedia karena saya juga mulai merasa bersalah karena tugas saya sebagai seorang pelajar yaitu belajar. Sebenarnya tuh saya harus bisa bantu Natal untuk kerja tugas kelompok dan saya janji kali ini saya bisa bantu Natal untuk kerja revisi dan mulai bertanggung jawab untuk tugas yang diberikan ini. Baik, jadi hari ini kita sudah mendapatkan solusi sehingga kamu bisa saling berjabat tangan, saling memaafkan satu sama lain. Ya. Dari kasus di atas, maka Natal menyadari kesalahannya dan berusaha untuk memperbaiki dirinya. Maka dari sini kita belajar bahwa restitusi merupakan upaya menumbuhkan kesadaran siswa untuk menyadari apa yang telah dilakukannya. Maka demikian tanggapan Natal
setelah mendapatkan restitusi dari Pak Sipri selaku wali kelas berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dirinya dengan Naya. Selamat siang, nama saya Priska Natalia Milo, saya dari kelas 11 IPA. Tadi kami sudah berdiskusi dan memecahkan masalah terkait permasalahan yang dialami oleh saya dan teman saya Naya. Jadi kami mengalami permasalahan, dan permasalahan itu adalah saat kami mengerjakan tugas kelompok dan saya sebagai ketua kelompok, saya memarahi Naya karena Naya tidak mau mengerjakan tugas kelompok tersebut karena Naya lebih ingin bermain game. Sehingga di sini kami mencari solusi dengan menceritakan segala masalah kami kepada wali kelas kami yakni Pak Sipri. Awalnya saya merasa marah dengan Naya karena menurut saya Naya sangat tidak bertanggung jawab. Tetapi melalui diskusi yang telah kami lakukan tadi, saya belajar bahwa ternyata saya ingin belajar dan saya sadar ternyata saya juga telah melakukan kesalahan, yakni saya kurang mengontrol emosi, dan melalui diskusi tadi saya belajar bagaimana lebih mengontrol emosi dan menjadi lebih sabar lagi, menjadi pribadi yang lebih sabar lagi. Sehingga kedepannya yang ingin saya lakukan adalah saya berjanji jika ada tugas kelompok, saya ingin memberi teguran ataupun memperingati teman saya dengan cara yang lebih halus lagi, dengan cara yang lebih baik lagi, dan jika ada masalah apapun kedepannya, saya ingin berbicara dari dua sisi sehingga tidak terjadi, sehingga kami bisa memiliki tujuan yang jelas untuk mengamalkan nilai-nilai kelas kami. Sekian dan terima kasih. Demikian juga dari kasus yang dialami oleh Naya, maka Naya secara sadar dan secara mandiri dia menyadari kesalahannya dan berusaha untuk memperbaiki dirinya pada waktu yang akan datang, baik terhadap Natal dan juga dalam kegiatan pembelajaran lainnya serta teman-teman dalam kelasnya. Halo semuanya, saya Meleven Putri Nurdita Detan dari kelas 11 IPA. Tadi saya dan juga Kak Guru sudah membicarakan dan mencari solusi terkait permasalahan yang telah dialami oleh saya dan juga teman saya Natal. Permasalahan yang kami alami yaitu saya tidak ikut aktif dalam mengerjakan tugas kelompok. Dari sini saya dapat mengambil solusi yang dapat saya lakukan agar permasalahan itu tidak dapat terulang lagi, yaitu saya harus dapat lebih bertanggung jawab dan menyadari atas kesalahan yang saya buat dan juga bisa menghargai orang lain. Maka dari kasus di atas dan juga langkah restitusi yang diambil oleh Pak Sipri, dapat kita simpulkan bahwa penanganan kasus yang diterapkan oleh Pak Sipri dengan pendekatan segitiga restitusi dengan posisi kontrol yang diterapkan yaitu sebagai manajer, dimulai dari menggali informasi antara Natal dan Naya dengan pertanyaan bermakna, sehingga tidak memojokkan antara satu dengan yang lain. Natal dan Naya secara jujur menyampaikan kronologi kejadian dan Pak Sipri menerapkan langkah restitusi sehingga kedua murid merasa terbantu secara mandiri dan menyadari kesalahannya serta percaya diri dan bertanggung jawab sehingga tidak ada hukuman yang dialami oleh Natal dan Naya. Dengan demikian, pola penanganan kasus demikian sangat dianjurkan bagi Bapak Ibu guru hebat sekalian. Demikian pemaparan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatian. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.